Anda kembali di Kontroversi Pemirsa dan saat ini sudah bergabung Kapolres Polda Metro Bekasi, sudah ada Kombes Pol Mustafa. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam Mbak Julivia. Baik Pak Mustafa, Bekasi ini adalah salah satu wilayah yang paling sering mengalami gangguan ormas menurut HKI, Himpunan Kawasan Industri. Karena memang Bekasi adalah kawasan industri ya. Jadi Pak Mustafa, sampai hari ini ada berapa kasus pemerasan berkedok THR yang ditangani oleh Polres Metro Bekasi? Selamat malam Mbak Julivia. Jadi selama bulan suci Ramadan, kita ada 3 peristiwa yang sementara ini kami tangani. Dari 3 peristiwa itu hanya 2 yang diduga berkaitan dengan orang meminta tunjangan hari raya. Kalau peristiwa yang pertama hanya tentang salah satu orang yang menghalangi tentang pendirian posko Lebaran. Itu hanya berkaitan dengan dia bekerja sebagai tukang ojek, merasa terganggu dengan pendirian posko. Kemudian yang kedua, peristiwa yang di Dinas Kesehatan Pemda Bekasi, ada salah satu ormas yang beberapa kali mencoba bertemu dengan kepala dinas, namun tidak pernah bertemu, sehingga pada saat itu beberapa ormas itu melemparkan tempat sampah ke depan pintu Dinas Kesehatan, dan salah satu orang melakukan perbuatan yang seolah-olah menghina dan mengejek pegawai Dinas Kesehatan. Tujuan minta bertemu kemudian peristiwa yang ketiga apa Pak Mustafa? Mau minta THR ya? Siapa? Tujuan untuk minta ketemu dengan kepala dinkes itu apa? Mau minta THR? Tujuannya belum tersampaikan. Yang jelas sudah 3 kali ormas tersebut ingin bertemu dengan kepala Dinas Kesehatan Pemda Bekasi. Namun 3 kali mencoba bertemu tidak pernah ditanggapi sama Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Ini terkonfirmasi bahwa betul ini adalah ormas Pak, ormas yang tercatat? Mereka terdaftar sebagai ormas yang ada di Kabupaten Bekasi, Mbak Sylvia. Oke. Kemudian kasus yang ketiga? Kasus yang ketiga adalah kasus yang di Pasar Cibitung. Jadi di Pasar Cibitung ada 4 orang yang memang dia bertugas sebagai pemungut retribusi dari salah satu UPTD pasar di Pasar Cibitung. Namun pada saat dia menagih retribusi, pada hari itu dia dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi minuman keras, dan pada saat dia memungut retribusi, dia meminta THR dengan setengah memaksa kepada para pedagang agar memberikan sejumlah uang kepada mereka, dengan istilah setahun sekali ini buat THR gitu Mbak Sylvia. Oke. Itu 2 kasus yang viral ya Pak, makanya sudah ada nih penegakan hukumnya. Apakah selain yang tidak viral di media sosial juga ditangani oleh Polres Metro Bekasi? Ada aduan-aduan yang masuk ke Polres Metro Bekasi? Jadi kami menangani 3 perkara Mbak Sylvia, dan 3-tiganya kami laksanakan proses penegakan hukum. Jadi saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang mungkin menyampaikan kepada kami. Kami juga sudah mengkonfirmasi kepada beberapa perusahaan pasca penegakan hukum yang kami laksanakan, yang biasanya ada orang yang mengirimkan surat untuk meminta THR, sampai dengan hari ini tidak ada lagi Mbak Sylvia. Karena melihat ada kasus-kasus yang ditangani ya Pak. Tapi di sini kami tadi di studio berdiskusi, ada pernyataan misalnya dari Bang Roni di sini, Wakil Ketua Komisi 3, yang mengatakan kenapa praktik pungli berkedok minta THR itu menjadi masalah klasik di Indonesia. Salah satu faktornya karena ada backingan dari aparat. Aparat membackingi ormas, kemudian juga ada pejabat publik yang membackingi ormas. Apa tanggapan Anda soal adanya dugaan aparat membackingi ormas? Terima kasih Mbak Sylvia. Kalau berkaitan dengan ada di Bekasi, kurang lebih saya 4 bulan menjabat Kapolres Metro Bekasi. Baru pada bulan suci Ramadan atau bulan puasa ada informasi tentang permintaan tunjangan hari raya Mbak Sylvia. Selama ini, selama sebelum bulan puasa juga tidak ada yang sifatnya mereka mendatangi ataupun meminta THR kepada instansi pemerintah ataupun kepada perusahaan-perusahaan. Toh kalau ada dari awal sebelum puasa, kami pun sudah membuat pengumuman, membuat
flyer di media sosial. Kami pun sudah bersama-sama dengan Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan, kami larang, kami sampaikan, kami menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Bekasi untuk tidak melayani kepada siapapun, ormas siapapun ataupun perorangan yang memaksa kepada perusahaan untuk minta tunjangan hari raya, Mbak Sylvia. Oke, dan harusnya aparat itu membackingi mereka yang merasa terancam oleh praktik-praktik pungli seperti ini. Tapi Bang Roni, apa sih kenapa Anda bilang bahwa selama ini suburnya praktik premanisme, pungli, berkedok minta THR itu subur? Ya salah satunya karena backingan aparat. Apakah memang ada bukti yang mendasari itu, Bang Roni? Buktinya nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan udah pasti ditangkap tuh. Nah, Pak Mustafa, Bapak di daerah sana, di dalam acara ini, jangan penakut juga, jangan cuma melarang. Bila mana ada yang sudah mulai bergerak premanisme, tidak perlu lagi laporan, tangkap aja langsung. Karena mereka-mereka itu memanfaatkan ruang yang pasti mereka punya backing. Tidak punya backing nggak mungkin seberani itu. Satu contoh misalnya, ada yang saya nggak tahu, lupa namanya Cikiwul apa gitu ya. Jagoan Cikiwul. Jagoan Cikiwul. Dengan bergaya sebegitu beraninya. Melet-melet ke kamera ya? Iya, dengan seolah-olah dia itu adalah jagoan gitu. Dan akhirnya setelah ditangkap juga udah kemayu lagi diem. Nah, inilah bentuk bahwa polisi pengayom masyarakat yang bisa melindungi dari para pengusaha yang ada di daerah, apalagi Bekasi. Ya. Ini kan memang sentralnya pabrik itu di Bekasi. Memang agak berat Kapolres Pak Mustafa ini bekerja di sana pasti, apalagi dalam tahapan menjelang hari raya. Nah, kiranya dengan kekuatan yang Pak Mustafa ada, Pak Mustafa harus menjadi orang yang memang mengayomi masyarakat dan para pengusaha di sana. Karena di sanalah sentral daripada pabrikasi apa yang menjadi roda ekonomi di Indonesia ini. Pesannya itu aja dari saya. Jadi jangan selalu menunggu laporan ya. Jangan. Kalau memang sudah ada indikasi, tindak saja. Pak Kapolri kan sudah menyampaikan untuk menerima laporan melalui media sosial yang sangat mudah. Maka itulah harus interaktif Kapolresnya. Baik. Pak Mustafa mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Roni? Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi kalau kami di Bekasi, kami sudah door to door kepada perusahaan yang selama ini kami dapat informasi katanya sering datangi ormas. Kami langsung mendatangi semua perusahaan yang ada di Bekasi. Kami menyampaikan pertama adalah kepada pemilik perusahaan untuk tidak menanggapi bila mana ada orang yang meminta tunjangan hari raya, Mbak Sylvia. Kemudian kedua, ya tadi kami sampaikan 3 penegakan hukum yang kami laksanakan. Alhamdulillah sudah kami rasakan banyak imbasnya karena setelah kami penegakan hukum, kami mencoba mengkonfirmasi kepada beberapa perusahaan yang biasanya mendapatkan surat permintaan THR, didatangi. Sampai hari ini pasca penegakan hukum tidak ada lagi surat ataupun permintaan tunjangan hari raya yang diminta secara langsung, Mbak Sylvia. Oke, jadi ada efek jera di situ. Pak Nurjaman, pengusaha itu biasanya tidak berani melapor atau sudah sering melapor tapi penegakan hukumnya melempem? Begini, kebanyakan tidak mau melapor. Kenapa? Panjang kali lebar urusannya. Panjang kali lebar terus nih Pak. Iya, jadi percuma. Maksudnya panjang kali lebar gimana? Begini, yang diharapkan tadi sudah Bang Rudi sampaikan bahwa yang diharapkan itu penegakan langsung dari aparat pemerintah yang ada di daerah atau dimanapun juga, termasuk dari kepolisian, tidak menunggu laporan, ya, mendingan langsung tindakan. Atau sekarang gini. Kenapa kalau melapor? Apakah memang kosnya jadi lebih mahal lagi? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi yang harapan gini Mbak Sylvia, yang diharapkan itu sekarang kan ini bukan hanya untuk hari ini, tapi kedepannya kan bagaimana? Jangan sampai penegakan hari ini Pak Kapolres sudah menyampaikan itu sehingga tidak ada. Dijamin nggak tahun depan? Ya. Kita kan tidak menjamin tahun depan. Apalagi Pak Kapolres baru 4 bulan, kan itu, baru menemukan hal ini. Sebaiknya dari sekarang itu bikin aja pengumuman atau pemerintah mengeluarkan satu statement dalam bentuk tulisan, mau berbentuk keputusan presiden atau keputusan Kapolri, bikin yang paling gede di kawasan industri atau di perusahaan, yang paling gede dilarang untuk memberikan sumbangan apapun terhadap permintaan THR dan lain sebagainya. Karena gini, kalau tadi dikatakan bahwa THR itu budaya, bukan budaya THR itu bukan budaya. THR itu adalah kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada karyawan.
Cuman suka salah tafsirkan sedikit-sedikit THR. Salah. Jadi bukan budaya THR itu. Budaya itu minta jadi budaya. Mintanya di budaya. THR bukan budaya. THR itu adalah normatif yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya. Sehingga kalau perusahaan tidak memberikan THR kan kena sanksi juga. Ya. Nah, oleh karena itu mesti membedakan mana budaya, mana THR. Ya, apalagi tadi disebutkan bahwa THR itu ala kadar tidak. Baik. Tidak ala kadar THR itu adalah kewajiban bagi karyawan dengan ada suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada karyawannya. Oke, baik. Mas Adi, political will dari pemerintah apakah kurang, hanya baru sebatas omon-omon saja, makanya praktik pungli berkedok THR itu masih eksis sampai hari ini? Ya, saya kira memang penindakan langsung itu adalah sesuatu yang menjadi yang kita sering saksikan. Jangankan misalnya pengusaha-pengusaha yang besar, kita yang dagang-dagang di pinggir jalan hampir tiap saat kok dipalak. Per hari minta 10.000, besoknya 20.000, taruh gerobak baru dia harus bayar 300.000 dan seterusnya. Demi keamanan alasannya. Demi ya? keamanan ini masuk kawasan ormas tertentu dan seterusnya. Jadi bukan saja pada bulan Ramadan jelang Lebaran ya? Ini yang dileper pinggir jalan. Bagaimana bisa dibayangkan di level-level pengusaha? Itulah yang saya sebutkan. Ini bukan soal THR, ini pemalakan ini dan ini premanisme dan ini tidak bisa dibiarkan. Saya membaca kenapa ini selalu terulang karena tidak pernah ditindak. Mungkin karena dianggap sepele, oh cuma 300.000 kok, paling akumulasinya dari sekian banyak gerobak yang dia palak 10 juta. Jadi orang mau melaporkan agak sedikit hopeless dalam konteks itu. Apalagi kalau yang melaporkan itu nggak punya backing. Bukan hanya panjang kali lebar, birokrasinya panjang. Ya. Didatangkan lagi seakan-akan kita tidak pernah melapor, padahal sudah berulang-ulang. Menegaskan bahwa ada sesuatu yang memang sudah terjadi. Mungkin memang saatnya adalah memviralkan seperti apa yang terjadi di Bekasi, di videoin ada ormas datang mengintimidasi, maksa, merusak dan itu yang harus terjadi. Lagi-lagi harus viral dulu ya? Ya, itu yang kemudian memang dalam praktiknya. Yang saya heran itu kok orang yang melakukan kayak gini nggak ada takut-takutnya kok. Dan seakan-akan memang tidak pernah tersentuh. Bahkan orang yang melakukan pemalakan yang semacam itu, orangnya itu-itu saja, ormasnya itu-itu saja, dan aman-aman saja, Sylvia. Wajar kalau kemudian sehari dua hari ini kita mendengarkan bahwa Indonesia memang dalam banyak hal itu darurat preman. Nah, cuman memang harus kita akui, kalau kita bicara tentang THR, ini kan adalah istilah yang digunakan secara serampangan. Abang kita yang dari Apindo misalnya sudah menegaskan bahwa sebenarnya THR itu adalah kewajiban bagi staf misalnya, ataupun bagi karyawan. Tapi belakangan ini yang disebut dengan THR, semua orang yang dikira punya duit, apakah dia itu orang biasa ya dimintain THR. Sekelas saya, dosen, peneliti, hampir setiap hari saya menerima WA, Bang Bro, THR adakah? Kira-kira begitu. Iya kan? Apalagi Bang Sahroni, pimpinan Komisi 3, Komisi Basah, pasti WA-nya penuh permintaan THR. Apalagi basis konstituennya banyak kan. Itu yang saya kira bahwa memang THR itu selalu dijadikan sebagai momentum untuk meminta sesuatu, tujuannya adalah memeriahkan bagaimana Idul Fitri itu bisa mantap. Nah, konteksnya pemalakan yang dilakukan oleh ormas bukan THR. Ini hanya menggunakan momentum Idul Fitri untuk malak orang dan perusahaan-perusahaan yang dinilai banyak uangnya. Itu saja. Dan mungkin gini, Mbak. Iya, Pak. Yang seharusnya bukan hanya tindakan sesaat, tapi bagaimana pemerintah membuat satu regulasi dalam peran ormas. Ormas itu mesti diteliti, mesti dievaluasi tentang beneran ormas. Dibersihkan lah. Mana ini apakah ini ormas bener atau hanya ormas-ormasan? Mesti harus dilihat bagaimana itu ormas itu apakah ini ilegal atau legal. Terdaftar loh Pak, tadi misalnya contoh yang disebutkan oleh Pak Kapolres. Apalagi kalau berarti ada satu yang kurang bagus di dalam penetapannya. Dari mana sumber ormas itu? Kan mendekatkan ormas itu harus ada sumber dananya. Dari mana dia mencari sumber dananya? Apakah memang dari itu? Jangan-jangan ormas berdiri untuk mencari penghidupannya dari malak, itu kan salah. Nah, artinya pendirian ormas itu harus dievaluasi kembali oleh pemerintah tentunya. Nah, kami kan tidak bisa mengevaluasi itu karena yang berdiri mungkin dari Kementerian Agama, dari Bang Sahroni yang menginisiasi pendirian ormas tersebut. Kami tidak melihat ormas besar malak. Muhammadiyah nggak pernah lihat, dengar, NU nggak pernah, apalagi yang besar-besar nggak pernah kan kita mendengar bahwa ini dari NU atau nggak ada. Berarti kan benar tuh. Nah, ini yang mesti diteliti, itu yang dievaluasi itu ormas-ormas itu terlalu banyak sekarang. Bagaimana cara mengevaluasi tersebut sehingga mereka ada efek jera. Ormas itu mesti dihilangkan. Kita akan tanya ke Pak Iswandi dan juga ke Bang Roni, tapi usai jeda pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.